terakhir di Januari ini, biarlah di 2020 ini, biarlah Kau yang tolong, yang menyertai setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mengakhiri tahun ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersyukur karena kita memasuki bulan Desember, di mana bulan ini adalah bulan yang mengingatkan kepada setiap kita untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus sebentar lagi, di mana kelahiran Tuhan Yesus adalah bentuk kasih dan cinta dari Bapa untuk setiap kita. Karena itu mari sama-sama kita menyatakan kasih dan cinta kita kepada Tuhan Yesus dengan satu pujian, Kau sangat mencinta.
kita Allah yang layak untuk dipuji. Berdiri di tengah
terpuji dan layak disembah. Terima kasih buat kedatangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik, begitu mengasihi kami Yesus. Kami hanya bisa memberikan penyembahan kami dan pujian kami yang terbaik Tuhan. Dan hidup kami mau hidup untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Mari kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dua bagian. Yang pertama 1 Timotius pasal 4 ayat 8 dan kemudian 1 Timotius 6 ayat yang 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Saudara, dalam kesempatan yang indah pada pagi ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema, faedah ibadat yang benar. Jadi ibadat itu bisa berfaedah bagi kita sekalian kalau kita melakukannya dengan cara yang benar. Benar bukan menurut perhitungan kita, tetapi benar menurut apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian, manusia yang pertama yang Allah ciptakan yaitu Adam dan Hawa tinggal di suatu tempat yang indah. Ya, kita tidak pernah melihat taman itu sebab sudah lenyap, ya, sudah jadi seperti biasa. Namanya Taman Eden. Dan Alkitab mengatakan setiap hari Adam dan Hawa berjalan bersama-sama, berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan Allah. Itu satu keadaan yang sangat luar biasa dan indah sekali, saudara-saudara. Tetapi kemudian kita melihat, ya, sayang sekali kalau kemudian keduanya Adam dan Hawa menyimpang daripada jalan Tuhan. Dia tidak memperhatikan, tidak mempedulikan, tidak melakukan apa yang menjadi pesan daripada Tuhan. Semua buah-buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali buah yang ada di tengah taman ini, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi mereka kemudian terlena, ya, dengan rayuan gombal daripada iblis ini yang berupa ular pada saat itu. Hawa mengambil buah itu dan makan, dan kemudian memberikannya juga kepada Adam, dan jatuhlah mereka di dalam dosa. Dan saat mereka jatuh di dalam dosa ini, damai sejahtera langsung sudah tidak ada di dalam diri. Nah, lenyap begitu saja. Dan muncul yang baru yang tidak pernah mereka duga, yaitu ketakutan. Dulu kalau mereka mendengar suara Allah, mereka langsung datang menyambut. Tetapi sekarang ketika mereka mendengar suara Allah, keduanya berlari mencari tempat untuk menyembunyikan dirinya. Ya, tapi Allah terus mengikuti sampai kemudian mendapatkan dua orang yang sedang bersembunyi. Dan Tuhan berkata, mengapa kamu bersembunyi? Sudahkah kamu melanggar firman Allah, makan buah yang kularang ini? Adam berkata, perempuan yang sudah Tuhan karuniakan kepadaku memberikan buah itu. Jadi Adam tidak menerima, iya saya memang makan buah ini, tapi dia menyalahkan Allah yang memberikan perempuan ini. Dengan perkataan lain, seandainya tidak ada perempuan itu, saya tidak akan berbuat seperti itu. Ya, lalu Tuhan bertanya kepada Hawa, engkau melakukan semua itu? Si ular, ya, menipu aku.
apapun alasan mereka melanggar firman Allah dan berakhir seperti firman Allah, mereka harus mati. Secara lahiriah Adam dan Hawa tidak mati, tetapi secara rohani keduanya tidak pernah lagi bisa berkomunikasi dengan Allah, tersingkir daripada hadirat Allah. Dan kemudian satu saat mereka diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Ya, dan mulai satu kehidupan yang baru, pergumulan sendiri tanpa bimbingan daripada Allah. Dan kita melihat di dalam sejarah kehidupan manusia sejak Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden ini, kehidupan manusia keturunan Adam dan Hawa, mereka hidup makin hari makin jauh daripada Tuhan, makin merana hidupnya. Tapi di dalam diri mereka masih ada kerinduan ingin mengenal Allah, dekat dengan Allah, tapi tidak bisa. Tapi mereka menggunakan logikanya sendiri, menciptakan Allah menurut logikanya sendiri. Sehingga pada saat itu di dalam perkembangan kehidupan manusia, banyak Allah-Allah, ilah-ilah yang dipuja oleh manusia. Mulai dari pohon yang besar, bukan cuma disembah, tapi pengorbanan manusia. Saya membaca satu buku, satu majalah di Jerman, ada seorang hamba Tuhan. Satu hari dia sedang berjalan melewati satu perumahan. Tiba-tiba dia mendengar tangisan seorang perempuan yang begitu menyayat hati. Dia berhenti dan memperhatikan rumah yang mana. Terus kemudian dia datang ke rumah itu dan mengetuk pintu. Dan dia melihat seorang ibu menangis dengan hati yang hancur. Dan hamba Allah ini mengatakan, mengapa kamu menangis begitu sedih? Dan wanita ini mengatakan, hari ini anak perempuanku akan dijadikan korban oleh orang-orang yang menyembah pohon-pohon yang besar. Korbannya manusia, anak kan? Di mana tempatnya? Dituduhkan di sana. Tunjukkan. Lalu hamba Tuhan ini datang ke sana dan mereka melihat orang berkumpul sedang memuja pohon-pohon besar di sana, dianggap sebagai Allah. Dan hamba Tuhan ini kemudian tergerak hatinya untuk menyampaikan berita firman Allah supaya mereka sadar bahwa mereka ini berada dalam keadaan yang salah. Dia mengambil satu ayat dari kitab Yesaya pasal 11, tolong dibacakan dulu. Ayat pertama. Tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Hamba Allah ini mengatakan, Allah itu tidak seperti apa yang kamu gambarkan berupa pohon yang besar. Tapi Allah yang harus kamu sembah dan kita sembah ini seperti tunas yang keluar dari tunggul pohon. Jadi sisa pohon yang ditebang, tunas itu keluar. Itu adalah gambaran Mesias ini. Dan dengan kuasa Allah mereka sadar, bertobat, dan kemudian sejak itu mereka tidak lagi melakukan penyembahan kepada pohon-pohon ini. Dan setelah itu muncul apa yang kita lihat seperti di depan ini. Pohon Natal itu asalnya dari sana. Ya, mereka menghias pohon-pohon ini dan kemudian bersyukur, tidak lagi memuja pohon dan kemudian mengorbankan. Ini salah satu yang terjadi melanda kehidupan manusia. Apalagi ya di Indonesia, kuburan, ya, gunung. Saya tahu gunung ada. Apa coba? Ya, mulai dengan huruf K. Ya, Gunung Kawi. Sangat-sangat menyedihkan. Berabad-abad, makin hari makin tenggelam, makin tenggelam. Dan kemudian muncul agama-agama dengan tokoh-tokoh agama masing-masing di dalam dunia ini. Ya, muncul agama. Dan kemudian bangsa Indonesia, pemerintah di Indonesia mengakui di Indonesia ini ada berapa agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Saya tanya,
hitung-hitung sekolah gitu. Ditanya muridnya, ada berapa? Mula-mula 5 ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Terus kemudian ditambah lagi dengan 1 Konghucu. Itu filsafah, bukan agama, filsafah, tapi diakui untuk membesarkan hati mereka, diakui sebagai agama. Diakui oleh pemerintah. Jadi semua orang mesti menghormati agama-agama yang sudah diakui dan lain-lain. Dan sekarang saya tanya, apakah agama yang sudah disahkan oleh pemerintah ini, ya dianut di Indonesia ini, menolong manusia mengenal Allah dan kemudian bisa menikmati hubungan dengan Allah? Justru dari agama-agama itu kemudian muncul hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ada banyak manusia yang tersesat. Bukan mendekatkan diri kepada Allah makin jauh karena keadaan dirinya sendiri dalam keadaan berdosa tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan Allah dalam keadaan yang kotor dan najis. Ya. Saudara-saudara, hari ini kita bersama-sama belajar satu tema, faedah ibadah yang benar. Jadi ibadah ini harus dilakukan dengan cara yang benar. Ibadah itu adalah memelihara hubungan antara kita manusia dengan Allah. Tidak cukup ada rumah ibadah yang besar, yang megah, yang bagus. Tetapi yang paling penting adalah ini, batin kita ini yang sungguh-sungguh layak untuk kita berkomunikasi dengan Allah sebagai pencipta kita. Dan untuk itu tidak mudah, sebab manusia sudah jatuh di dalam dosa. Teruskan. Jadi setelah ada agama, itu tidak menjamin bahwa kemudian manusia bisa kembali berhubungan dengan bebas dengan Allah. Sampai sekarang ini tidak. Termasuk dengan gereja. Ada banyak gereja berbeda-beda pendapatnya. Nggak usah jadi masalah. Dan satu saat saya berkhotbah di satu gereja dekat rumah saya di sini. Di Gang Empok. Namanya Gereja Kristen Kalam Hidup. Gereja Mandarin. 11 tahun saya diminta khotbah di gereja ini. Waktu musenya, pendetanya meninggal dunia, gereja itu kemudian ditangani oleh hamba Tuhan dari gereja yang lain, dari gereja Pasundan, Bapak Hada, ya. Dan saya masih kesempatan diundang. Saya datang ke sana seperti biasa, ya pakai jas begini, ya pakai dasi. Sekarang tidak pakai dasi, ya. Datang ke sana, masuk ke ruangan bersama-sama berdoa, lalu diberikan kepada saya jubah. Jadi saya harus pakai jubah, pakai jas, pakai jubah, lalu kemudian pakai selendang. Ya saya turuti, sebab itu peraturan yang dilakukan oleh mereka untuk gerejanya saat itu. Setelah itu majelis berkata kepada saya, Pak Yohanes, tolong berikan dulu Alkitabnya. Jadi Alkitab saya diambil sama majelis. Nah, saya duduk di depan seperti ini, kemudian majelisnya naik ke sini, dan dia berkata, saya mohon dipersilahkan Pak Yohanes datang ke depan. Saya datang ke depan, Alkitab saya ini dikembalikan kepada saya. Artinya majelis itu menyerahkan seluruh pimpinan acara ini dari awal sampai akhir kecuali yang pimpin pujian. Semua sampai 2 penutup diberikan kepada saya. Padahal saya tamu. Biasanya gereja-gereja yang lain menyerahkan waktu pada saat saya akan berkhotbah. Tapi ini dari awal. Jadi setelah Alkitab diserahkan majelis, saya kemudian membuka dengan doa. Ya. Serahkan kepada pimpin pujian, setelah pimpin pujian saya kemudian menyampaikan firman Tuhan sampai 2 penutup. Itu yang dilakukan. Saya tidak berkata, oh nggak bisa, saya gerejanya tidak sama seperti Anda. Tidak. Saya menghormati apapun yang dilakukan oleh gereja-gereja yang saya datangi. Dan kita melihat ada banyak perbedaan.
gereja-gereja karena pengaruh juga akal budi manusia ini. Ada lagi yang tidak pernah membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh sehingga tidak mengerti arti sebenarnya daripada Alkitab ini dan kemudian jadi ngawur. Ya, seperti misalnya pada akhir ini ada yang disebut namanya gereja karismatik. Itu karismata itu karunia Roh Kudus. 9 karunia Roh Kudus itu yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Aku akan pergi kepada Bapa dan mintakan kepada Bapa seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Dan Allah memberikan 9 karunia Roh Kudus untuk gereja. Tanpa menyelami arti yang sebenarnya, mereka kemudian menafsirkan sendiri. Sampai bahasa lidah diajarkan kepada anak kecil, nubuat dibuat-buat. 9 karunia Roh Kudus ini diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai gereja Tuhan dalam kerjanya di dalam dunia ini. Dilengkapi dengan karunia ini. Ada karunia lidah. Saya tidak diberi oleh Tuhan karunia lidah. Jadi kalau saya tidak diberikan karunia lidah, saya tidak bisa berbuat sendiri terus ngaco ngomong. Itu anugerah Tuhan. Saya tidak diberi karunia berbahasa lidah, tidak. Tapi saya tahu waktu saya menangani kaum muda retreat di Pangandaran, gereja sidang jemaat Allah yang dipimpin oleh Bapak Nyoraboni. Waktu terakhir saya berdoa kepada Tuhan, tantenya yang mendampingi saya, umnya sedang sibuk ya ngurus urusan dengan gerejanya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan hari terakhir izinkan berkat Tuhan dicurahkan di tengah anak-anak. Supaya mereka keluar dengan satu bekal yang indah, pulang ke rumah dengan bekal yang indah. Saya berkhotbah biasa, kemudian setelah itu saya mengajak mereka nyanyikan, aku siap. Nyanyi perlahan-lahan, aku siap. Dan saya melihat mereka mulai ada yang berkarunia lidah. Dan ada seorang pemuda tidur sekamar dengan saya. Dia mulai ya berkarunia lidah. Tapi belum jelas. Dia ngomong apa belum jelas. Kemudian saya dekati, saya tumpang tangan kepada dia. Berdoa untuk dia dan kemudian Roh Kudus bekerja. Dia berbicara dalam bahasa Mandarin. Lancar dan indah sekali. Buat saya tidak mudah. Waktu sampai di kamar saya tanya pemuda ini, kamu bisa bahasa Mandarin enggak? Sebab ada orang nanti bisa Mandarin supaya orang menduga kalau dia berbahasa lidah pakai bahasa Mandarin. Padahal dia bisa bahasa Mandarin. Saya tanya kepada anak muda ini, kamu bisa bahasa Mandarin enggak? Enggak kalau gocap jigo mah tahu. Tapi dia berbicara dengan bahasa Mandarin dengan halus sekali, indah sekali. Itu karunia Roh Kudus. Yang berikutnya satu pertanyaan, ibadat kepada siapa? Orang Kristen ibadat kepada siapa? Dengar baik-baik. Sebab di gereja itu kadang-kadang ada orang yang begitu ambisius. Ingin orang itu menjadi seorang yang hebat. Jadi dia yang menjadi Tuhannya. Jadi ada satu pertanyaan ini, ibadat kepada siapa? Waktu Tuhan ada di dalam dunia ini, ya, nanti saudara baca di dalam Matius 16 ayat 16. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Waktu itu Yesus berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Yesus ingin mengetahui sampai di mana pengenalan mereka akan Tuhan Yesus. Dan dia tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Perlu enggak? Kalau Tuhan bertanya kepada saudara, siapakah aku ini? Perlu enggak? Tuhan juga ingin mengetahui keyakinan kita tentang Tuhan itu siapa. Satu yang tidak pernah diduga menjawab adalah Petrus. Yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi dia berkata, Tuhanlah Kristus anak Allah yang hidup. Tegas. Dan Tuhan berkata,
Meren kamu mah dibuat-buat, tidak. Tuhan tahu dalamnya. Berbahagialah Simon bin Yunus, perkataan yang keluar daripada mulutmu ini bukan berasal dari kamu, mulut kamu, tapi Allah Bapakku yang memberikan keyakinan kepada kamu sehingga kamu berani mengaku siapa diriku ini. Itu yang pertama yang Tuhan ingin, beribadat kepada Tuhan Yesus. Beribadat kepada Tuhan Yesus. Kemudian kita melihat lagi Yohanes 4 ayat 6. 14. Yohanes 14 ayat 6 ya. Ya, 14 ayat 6. Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Aku inilah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa kecuali aku. Yesus mengatakan untuk sampai kepada Bapa jalannya cuma satu. Bukan ajaran agama, tapi adalah Yesus menjadi sumber ajaran daripada kepercayaan kita ini. Yesus dan firman-Nya, itu yang kedua. Ya. Jadi kepada siapa kita beribadat, kita mesti jelas, mesti mengerti. Kalau tidak mengerti, sampai kapan saudara tidak pernah akan bertumbuh dengan imannya. Saudara tidak pernah akan bertemu dengan saya sebagai hamba Tuhan di sini. Dan saya bersyukur, kadang-kadang saya menangis sendiri di rumah. Ya, kenapa menangis? Karena saya bersuka cita. Saya tidak pernah menyangka satu anak yang dulu dalam kerusuhan di kampung namanya Jati 7 ini, yang selamat dari sekian banyak, satu ini yang kemudian dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Diberi kesempatan, mulai umur 20 tahun saya merintis buka gereja di Gang Luna ini. Ada anak rohani saya yang kemudian meneruskan. Itu gerakan daripada Tuhan sendiri, umur 20 tahun. Merintis, itu kehendak dan perintah Tuhan. Sampai sekarang, ini tahun ke-61 saya melayani pekerjaan Tuhan. Sudah 5 gereja saya rintis saat melayani pekerjaan Tuhan ini. Jadi kalau saya kemudian berdiam diri, kemudian membayangkan ini, saya menangis. Menangis bukan karena sedih. Begitu indah pimpinan Tuhan ini. Orang yang tidak pernah disapa, minder, rendah diri, miskin, sering dihina. Selama saya sekolah, baru pertama kali saya bertemu dengan seorang guru. Saya sudah melayani pekerjaan Tuhan. Satu hari saya di jalan Oto Iskandar-Dinata, seberang jalan Cibadak, ada toko buku. Saya sedang begini, ngeliatin buku yang dipajang di sana. Tiba-tiba ada orang ngedupak badan saya sehingga saya kemudian akan jatuh gitu. Dan kemudian saya melihat ada seorang laki-laki menghadap ke arah selatan begini. Ya, dia yang ngedupak saya gitu. Kemudian saya dekati dia, kemudian saya akan tepuk punggungnya. Tapi kemudian dia berbalik, dia ketawa. Siapa dia? Guru aljabar saya. Satu-satunya yang peduli pada saya jalan ini. Dia ketawa. Namanya Sormin, orang Batak. Tapi dia tidak kasar seperti orang yang lain. Dia tanya, kamu sekarang kerja apa? Saya jadi hamba Tuhan. Jadi seorang pendeta. Bagus. Bagus, pekerjaan itu cocok buat kamu. Kamu seorang yang pendiam. Jadi Tuhan memanggil kamu untuk melayani ini. Itu pertemuan dengan dia dan sampai sekarang tidak pernah bertemu lagi. Dan saya begitu bersukacita karya Allah yang luar biasa. Dari sekian puluh orang yang selamat ini, satu yang Tuhan ambil kemudian menjadikan saya sebagai seorang pendeta. Bersyukur tidak? Wah, syukur luar biasa sungguh. Ya, waktu saya akan sekolah Alkitab, mama saya ngantar sampai kereta api, sampai ke tempat duduk. Dia nangis di depan saya.
Dia tidak ingin saya pergi sebab dia tahu saya sering kali sakit. Kata saya nggak usah nangis. Tuhan menyertai, ya. Tuhan menyertai sampai sekarang mama saya sudah tidak ada, saya masih tetap bisa melayani. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Teruskan. Ibadat itu harus disertai dengan kerendahan hati. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Sekali lagi, Allah itu roh adanya. Jadi tidak bertulang, tidak berdaging. Yang dulu bertemu dengan Abraham, bercakap-cakap dengan Abraham ini, itu adalah cara lain untuk Allah bertemu dengan Abraham. Tidak bisa dalam wujud yang sebenarnya. Sebab manusia tidak. Jadi dia memakai wujud manusia, bisa duduk bercakap-cakap. Allah itu roh adanya. Orang yang menyembah Allah, wajiblah ia menyembah dengan roh dan kebenaran. Dengar, dengan roh dan kebenaran. Roh kita dan juga dipimpin oleh Roh Kudus dan kebenaran. Kebenarannya apa? Firman Allah. Teruskan. Dengan penuh kasih, ya. Dengan penuh kasih. Ayatnya ada di sana, tolong bacakan. Ini hurufnya kecil jadi saya enggak itu. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepada kamu. Jadi Tuhan itu harus menjadi nomor satu. Bukan karya saya, bukan ambisi saya, tapi Tuhan yang menjadi nomor satu. Teruskan. Ibadat kita harus dilakukan melebihi ibadat orang Farisi. Silahkan dibaca ayatnya, Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jikalau kehidupan ibadat kita tidak melebihi orang Farisi dan ahli Taurat, sia-sia ibadat kita ini. Kenapa? Orang Farisi dan ahli Taurat ini terkenal mereka ini adalah pemimpin agama Yudaisme. Hidupnya begitu fanatik. Menganggap dirinya hebat sebab mereka ahli Taurat, tahu firman Allah. Begitu sombongnya tahu firman Allah, berulang kali ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus. Salah satu misalnya Nikodemus. Bagaimana saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Ada lagi ahli Taurat, ya, datang kepada Tuhan Yesus bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya saya masuk ke dalam surga? Tuhan jamah. Tuhan berkata begini kepada ahli Taurat ini, apa yang tertulis di dalam Taurat? Jadi ada di dalam Taurat, diringkas 10 firman Allah diringkas menjadi 2 kalimat yang kasihi Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan dengan apa? Dia sebutkan ini, lakukan semua itu, niscaya kamu akan selamat. Pinter, tapi tidak menyimpan di dalam hati, hidupnya tetap berubah. Yang miskin dihina, yang bodoh tidak dihargai. Bahkan Tuhan Yesus sendiri Allah yang di dalam penjermaannya dicobai, ditanya, bisa ente? Nah, kadang-kadang orang Farisi itu seperti itu. Kepada Tuhan Yesus saja berani seperti itu. Teruskan. Bukan untuk kesenangan diri dan juga untuk materi. Jadi ibadah ini bukan untuk kesenangan diri sendiri atau kepentingan pribadi yaitu materi. Jangan lupa di dalam zaman ini ada orang yang mengatakan dirinya melayani pekerjaan Tuhan, tapi yang dikejar bukan Tuhan.
Karena Tuhan kalau misalnya dia mau berbantah, saya kan melayani pekerjaan Tuhan. Saya tidak boleh jadi kaya dan sebagainya. Boleh, tapi kekayaan itu bukan yang utama. Saudara nanti baca di sini ayatnya panjang, Wahyu ya mulai pasal 3 mulai ayat 14 sampai ayat 20. Itu satu gereja namanya gereja Laodikia, kaya sekali. Tidak kekurangan suatu apapun. Aku kaya, aku tidak kekurangan suatu apapun. Tapi firman Allah mengatakan kamu miskin, kamu buta, kamu bertelanjang. Wahyu 3 mulai ayat 14 sampai ayat 20. Dan ayat 20, tengok aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Yesus yang harusnya dipuja tersingkir dari gereja itu. Dia berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa membuka pintu, aku masuk ke dalamnya. Tidak dipaksa. Tuhan tidak pernah memaksa. Musik gereja yang mana gitu? Tidak. Tuhan ingin semua muncul dari dasar hati. Kalau dipaksa nanti tidak senang, keluar. Nanti di luar ngomel-ngomel. Saya merintis pertama 4 gereja. Berpikir anak bimbingan saya di Akau Muda yang sekolah teologi. Saya ingin kalau selesai, saya merintis mereka selesai. Masuk sini, layani. Saya cari lagi yang lain. Cuma terakhir yang Tuhan kasih gereja ini yang khusus diberikan oleh Tuhan. Kamu harus menolong gereja ini. Dan nanti saya juga serahkan kepada yang lain, generasi penerus. Sebab saya tidak akan hidup selamanya. Saya sedang berdoa, saya merindu pulang ke rumah Bapa dengan sukacita surgawi. Ya, saya tidak pernah rasakan sakit, siun dan sebagainya. No. Dari kecil saya sering sakit, saya tidak pernah begitu takut dengan penyakit. Kalem wae. Ya. Pakai ini baru sekarang ini waktu ribut-ribut mulai sana, orang ngomongin saya di Tegalaga, Pak, mesti pakai ini, mesti pakai ini. Terakhir ada kenalan saya di sana, Pak, pakai ini, Pak. Nanti Bapak didenda lu 150.000 lu ya. Ya saya bawa dikantongin tapi nggak pernah. Kenapa? Saya gangguan pernapasan, jadi kalau ditutup susah napasnya. Bisa jalan, bisa kelenger di sana. Tenang aja, sebab Tuhan memelihara saya. Saudara sudah perhatikan di sini. Jadi bukan untuk kepentingan dia sendiri. Baca ayat firman Tuhan, pergi ke seluruh muka bumi, beritakan Injil kepada sekalian alam. Jadikan seluruh bangsa itu muridku. Ya, jadikan seluruh bangsa muridku. Baptis dia di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Itu tugas gereja Tuhan. Hindari ajaran-ajaran yang salah. Di akhir zaman ini banyak gereja yang juga karena tidak mengetahui, tidak membaca Alkitab, mereka tidak tahu kalau yang disampaikan itu ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita tahu itu salah, nggak usah takut, perlahan-lahan secara pribadi. Terus ya, jangan bersikap masa bodoh, ya, meremehkan hal-hal yang meremehkan hal-hal yang mungkin ya mengganggu atau menghalang-halangi. Tolong ada di sana, tolong dibacakan ini. Ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jikalau pada hari ini kamu mendengar suaranya, baik itu teguran, baik itu nasihat, jangan gini telunjuknya ke muka orang. Terima itu dengan hati bersyukur. Ya, teruskan. Faedah yang diperoleh melalui ibadah yang benar. Ya. Faedah yang kita peroleh melalui ibadah yang kita lakukan. Menikmati janji Allah, berkat untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Menikmati janji Allah. Tuhan pelihara luar biasa. Ya. Apa yang harus saya perbuat? Ini terakhir, poin terakhir sebelum kita masuk pertemuan.
Apakah yang harus kita lakukan? Ya. Lakukan ibadah kita pada Tuhan dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan firman Allah dan bimbingan Roh Kudus. Kedua, setia kepada Tuhan sampai tugas kita di dunia ini berakhir. ya, taat dan setia pada Tuhan dalam ibadah kita. Tuhan yang hidup ini akan memberkati kita. Dan yang ketiga, jadilah berkat dalam pemeliharaan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, jadilah berkat. Ya, saya memang tidak menyesal, umur saya memang sudah 81 tahun. Ya, mata ada gangguan itu sebab sekian puluh tahun saya baca, tidak pernah berhenti pekerjaannya, dikasih sama Tuhan begitu banyak. Tapi saya bersyukur. Saudara-saudara, nggak gampang kan beribadah itu ya? Biarlah saudara di rumah baca lagi naskah atau buletin ini, baca perlahan-lahan ayat-ayatnya dan camkan di dalam hidup kita. Dan mulailah, kalau kita belum melaksanakan, lakukan dengan setia. Saya ingin setiap jemaat tetap bisa bertemu dengan saya sampai satu hari Tuhan memanggil saya pulang ke rumah Bapak. Tetap bertemu. Sekarang saya ini kadang-kadang di rumah agak sedih juga ya. Kehilangan banyak jemaat, biasanya kumpul banyak, salaman banyak. Sekarang kadang-kadang saya nyilek, si ini enggak ada, si ini enggak ada. Khususnya yang sudah lanjut usia, kadang-kadang saya sedih ya. Tapi saya hanya bisa berdoa, Tuhan pelihara mereka di masa tuanya. Pelihara yang tidak mau datang beribadah ke sini, didera dengan ketakutan, tetap memenuhi hidup mereka dengan damai sejahtera. Amin. Sampai di sini. Dan mari kita bersama-sama akan memasuki perjamuan kudus. Ya. Kita akan persiapkan hati kita nyanyikan dulu satu pujian. Suci, suci, suci. Suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Di langit tunjuk kuasanya, pandang saja padaku. Suci, 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 suci. Saya akan mencoba mengingat ayat yang akan dibacakan. Saya yang bagian yang pertama saya bacakan ya. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti lalu memecah-mecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya. Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Silahkan saudara makan, roti ibarat tubuh daripada Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata,
Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Silakan sudah minum air anggur ibarat Yesus. Tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhanku buat keselamatan jiwaku. Terima kasih cintamu amat heran kaya Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati, kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah kami. Kami ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat berkat pimpinan dan anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami hari ini. Kami bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan, menikmati kebenaran firman Tuhan, dan kami juga bisa menikmati perjamuan kudus yang mengingatkan kembali kepada kami tentang kasih dan pengorbanan Tuhan untuk keselamatan jiwa kami masing-masing. Tuhan, hamba berdoa mohon Tuhan meteraikan semua apa yang sudah kami lakukan pada pagi ini. Biarlah semuanya dengan berkat Tuhan sungguh-sungguh bisa mendatangkan kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan dan membawa kami lebih dekat kepadamu. Kami berdoa juga untuk jemaat kami yang tidak sempat hadir dalam persekutuan ini Tuhan. Tetap memberkati mereka sekalian sebagaimana Tuhan memberkati kami pada pagi ini. Dan berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pada pagi ini. Baik majelis gereja dan juga yang bermain musik, memimpin pujian dan hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan semua dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan. Tetap Tuhan akan memelihara, memberkati kami sekalian. Untuk kami tinggal tetap setia, berharap kepada Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Dan Tuhan, sebentar kami akan pulang. Mohon Tuhan akan pimpin, lindungi kami di dalam perjalanan. Jauhkan dari mara bahaya, celaka, penyakit, kejahatan, dan orang-orang berniat jahat. Biarlah sampai di tempat tinggal kami masing-masing dengan selamat. Dan apabila ada di antara jemaat kami seusai ibadah ini, mereka harus bekerja mencari nafkah. Bukakan jalan, berkati Tuhan. Dan penuhi hidup seluruh jemaat kami dengan damai sejahtera sukacita surgawi. Tidak didera dengan ketakutan karena wabah virus corona. Maut itu adalah hak daripada Tuhan. Otoritas Allah dalam pemeliharaan dan pelindungan Tuhan kami yakin dan percaya kami akan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.